Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses Computer Aided Design dan Computer Aided Manufacturing dengan Autodesk Fusion 360. Pertama, kita buat desainnya dulu di Autodesk Fusion. Kita pilih bidang untuk sketsanya. Kita bisa pilih yang mana aja. Lalu di sini saya akan buat desain dengan ukuran 10 x 10. 10 x 10 cm ya. Berarti ini 100 x 100 mm. Setelah itu extrude desainnya dengan tebal, misalnya di sini saya akan buat 40 mm atau 4 cm. Lalu kita akan buat desain yang akan diukir dari stok ini atau bahan ini. Jadi nanti dari 4 cm ini kita akan potong, kita akan lakukan CNC untuk membuat desainnya. Kita buat garis vertikal dulu. Kita buat fillet agar bisa menyesuaikan dengan mata bor yang kita punya di mesin CNC-nya. Misalnya di sini kita pakai ukuran dengan jari-jari 5 mm. Kita buat fillet lagi. Samakan 5 mm. Lalu kita akan membuat bagian melingkar di atas. Coba di bawah dulu. Diberi fillet juga. Di sini kita beri fillet yang besar. Di bagian bawah sini akan dibuat lengkungan besar seperti di atas.
ada kesalahan sebentar. Ini seharusnya bagian luar. Kita bikin garis lagi ke atas, baru ke kanan 10 mm, kanan 20 mm. Ini kita buat jarak antara dua garis ini 1 cm dulu. Kita harus menghilangkan ini dulu, filletnya seperti ini. Kita beri constraint agar tidak bergeser ke kiri 10 mm. Setelah ini kita lanjutkan bikin garis dulu. Kemudian kita akan bikin fillet di tempat sebelumnya 5 mm. Ini 5 mm. Di sini kita akan bikin fillet yang besar 10 mm. Untuk bagian atas dan bawah ini kita akan bikin fillet dengan ukuran jari-jari 1,5 cm agar mengenai bagian tengahnya. 15 mm. Setelah itu kita akan extrude desainnya. Jadi di sini kita akan melakukan CNC pada bagian luar dari desain ini. Jadi bagian di sini ini adalah bagian yang timbul karena kita memotong bagian luarnya. Kita akan lakukan cut dengan kedalaman 1 cm seperti ini. Oke. Setelah desain selesai, selanjutnya kita akan melakukan proses manufacturing dengan Fusion. Kita pindah ke tab manufacture sini, manufacture workspace. Lalu di sini kita akan buat setup pada milling. Sini ada turning, ada milling. Kita akan pilih di milling. Kita buat setup baru. Nah, pertama-tama kita akan
menentukan stoknya atau bahan yang akan kita lakukan CNC. Nah, di sini kita bisa menentukan besar stoknya. Lalu kita juga dapat menentukan orientasi dari stoknya ini. Di sini kita akan benarkan orientasinya dulu. Kita akan memilih sumbu X dan Y dari desain ini. Kalau kita pilih X di sini dan Y di sini. Nah, lalu bagian Z adalah bagian yang ke atas. Jadi kalau dari mesinnya dari bagian Z. Di sini kita akan ukur misalnya stock dimension ini bisa disesuaikan. Kita misalnya butuhnya 100 kali 100 mm. Kita hapus offsetnya. Nah, jika dilihat di sini maka tidak ada stok yang offset dari desain awal kita. Ini misalnya kita memiliki permukaan yang tidak rata di atas stoknya, jadi kita akan lakukan proses facing nantinya. Misalnya di sini 2 mm ya. Nah, setelah menentukan orientasi dan stoknya, selanjutnya kita akan lakukan proses pemesinan. Yang pertama adalah proses facing. Sini kita pilih facing. Kita pilih bagiannya, lalu pilih. Setelah ini kita akan pilih toolsnya untuk melakukan facing. Sini kita pilih face mill dengan ukuran 50 mm diameternya. Nah, tools ini akan melakukan facing pada 2 mm pada stok yang lebih tadi. Bisa disimulasikan. Jadi face mill ini akan memakan 2 mm dari misalnya permukaan yang tidak rata tadi dari bagian stoknya. Setelah itu kita akan lakukan kita akan lakukan 2D adaptive clearing. Jadi kita pilih face-nya, lalu pilih tools-nya. Misalnya di sini kita pilih 10 mm flat end mill. Di sini misalnya kita akan memangkas bagian luarnya dulu ya. Jadi kita tadi memberi stock to lift, artinya ada bahan yang disisakan dari desain ini. Jadi kita menggunakan dengan tools dengan diameter yang besar untuk memotong bagian luarnya agar desainnya sudah dekat dengan desainnya. Lalu kita akan melakukan pemesinan lagi dengan mill yang lebih kecil diameternya. Selanjutnya kita akan lakukan 2D contour. Kita pilih konturnya, lalu kita pilih toolsnya. Sini misalnya kita pilih dengan 5 mm flat end mill.
Dari simulasi sebelumnya ini masih ada sisa di bagian sini dan di atas juga, jadi kita harus ubah lagi, edit, kita akan lakukan roving passes. Ternyata di sini masih ada sisa lagi dari pemesinan sebelumnya. Kita edit lagi. Paste-nya kita besarkan. Di sini masih ada sisa lagi. Akan kita tambahkan roving paste-nya menjadi lebih banyak. Coba kita lihat, apakah ini sudah memotong. Nah, di sini kita sudah memotong bagian lebih tadi di bagian bawah dan bagian atas. Di bagian sini masih ada error. Kita edit lagi. Di bagian atas ini masih mengenai stoknya. Kita nonaktifkan lead in dan lead out nya. Kita akan lihat apakah sudah tidak error lagi. Nah, di sini terus langsung turun. Coba simulasikan. Bagian 2D adaptifnya seharusnya kita selesaikan sampai rata dengan kedalaman 10 mm atau 1 cm. Jadi di sini kita akan menghapus stock to lift pada bagian aksial. Mm.
Jadi tuh di adaptive clearingnya sekarang memiliki kedalaman 10 mm atau 1 cm. Kita simulasikan lagi. Nah, sudah rata dengan 2D contour. Sini masih ada bagian yang tidak terpotong di huruf A ini. Kita akan lakukan dengan mil yang lebih kecil lagi diameternya. Itu di adaptive clearing. Kita akan gunakan flat end mill dengan ukuran 4 mm. Di sini kita akan gunakan rest machining. Jadi rest machining ini cara kerjanya adalah tools ini akan memperkirakan jadi proses pekerjaan yang telah dilakukan oleh tools sebelumnya. Jadi dia tidak akan memotong. Jadi intinya jadi dia tidak sia-sia gitu memotong udara, karena dia sudah memperkirakan pemotongan dari proses pemesinan sebelumnya. Jadi kita lakukan rest machining. Di rest machining ini kita tools sebelum ini ukurannya 5 mm ya. Ini di sini 8 mm. Kita ubah nanti jadi 5 mm. Coba kita lihat hasilnya. Masih belum memotong bagian sini. Nah, kita akan hapus stock to lift. Apakah sekarang bisa masuk ke dalam? Nah, di sini kita lihat toolsnya bisa masuk ke dalam sini. Karena sebelumnya kita melakukan stock to lift, jadi dia tidak bisa lewat. Di sini ada beberapa bagian yang ke atas, mungkin itu kurang rata dari proses pemesinan sebelumnya. Nah, tanpa rest machining, dia akan melakukan pemotongan terhadap stok yang berlebih gitu, jadi tidak memperkirakan apabila telah dilakukan sebelum rest machining sebelumnya. Tidak dilakukan proses pemesinan sebelumnya. Sini kita akan aktifkan lagi rest machining dengan tools diameter sebelumnya, yaitu 5 mm. Kita akan simulasikan. Bagian tengahnya sudah terpotong. Sini juga ada bagian yang dipotong oleh
oleh mil terakhir di bagian atas ini mungkin tidak rata dari proses sebelumnya. Setelah kita buat proses-prosesnya, di sini kita dapat melakukan optimisasi. Misalnya kita mengecek lagi apakah ada yang ingin kita ubah dari proses-prosesnya. Kalau misalnya sudah, kita akan lakukan post-proses. Kita ekspor NC programnya. Sini kita namain sembarang aja, misalnya 1006 ya. Ukuran milimeter. Di sini setupnya yang akan kita buat NC program baru. Jadi kita klik kanan di setup, lalu new NC program. Yang pertama ini kita hapus aja. Kita edit yang tadi. Misalnya kita namain 1006 lagi. Nah, setelah itu kita dapat melihat G-code-nya, NC code-nya. Mungkin seperti itu untuk proses CAD dan CAM dengan Fusion 360 ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.